Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan tugas wawancara dan di depan saya bersama saya Bapak Kepala Sekolah SMK Wahyu 1 Makassar. Ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah ini masalah minat membaca siswa. Kira-kira Pak, mengapa minat baca siswa itu kurang di sekolah kita? Terkait minat baca siswa, ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya adalah minat dari siswa itu sendiri, di mana minatnya itu masih kurang. Kemudian yang kedua, itu disebabkan karena prasarana yang belum mendukung. Dalam hal ini, bahan-bahan bacaan yang ada pada perpustakaan itu masih kurang. Kemudian yang terakhir faktornya adalah dukungan dari pihak tertentu, terutama dalam hal ini dukungan dari orang tua juga yang masih kurang, di mana orang tua itu belum terlalu memahami tentang pentingnya membaca sehingga tidak diarahkan ke siswa untuk meningkatkan minat bacanya. Oke, kita lanjut ke masalah selanjutnya adalah bahwa di sekolah kita ini, khususnya Pak yang tempat saya mengajar di kelas 1, kelas 2, S10, 11, dan 12, sebagian siswa itu masih kurang fasih atau belum lancar dalam membaca teks yang berbahasa Inggris. Kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? Salah satu penyebabnya dan saya kira itu yang menjadi penyebab utama adalah keinginan siswa untuk mengulang-ulangi bacaan sehingga menyebabkan siswa itu menjadi tidak terbiasa. Nah, dari ketidakterbiasaan itulah sehingga siswa itu tidak lancar dalam membaca teks bahasa Inggris. Jadi Pak. Ya, saya kira itu saja. Oke, selanjutnya adalah nah ini Pak, siswa terkadang kita lihat ketika berlangsung pembelajaran dalam kelas, terkadang siswa itu kita pancing untuk berinteraksi dengan guru, tetapi siswa tersebut malah diam, tidak mau bertanya. Artinya bahwa siswa itu kurang berinteraksi dengan guru dalam kelas, dalam hal pembelajaran. Jadi kira-kira apa penyebabnya itu, Pak? Penyebabnya hampir sama mungkin dengan masalah pertama tadi, yaitu mengenai minat juga. Ya, artinya kalaupun kita memberikan materi ke anak-anak, terkadang minat mereka untuk memberi tanggapan-tanggapan itu kurang. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah kemampuan komunikasi siswa. Terkadang mereka ingin bertanya tetapi dalam mengungkapkan atau menyampaikan masalah itu kurang dalam menyusun kalimatnya sehingga mereka enggan untuk bertanya. Baik Pak, selanjutnya ke masalah keempat. Ini kita sering lihat di kelas khusus kepada guru. Terkadang bahwa ketika ada guru mengajar dalam kelas itu, dia hanya terfokus dalam menggunakan satu teknologi saja. Nah, seumpama LCD di sekolah kita ini, di kelas kita lihat
guru sudah bisa memanfaatkan teknologi tapi hanya terfokus ke satu saja, cuma LCD saja dia mampu memanfaatkan di dalam kelas, tidak dengan yang lain. Jadi kira-kira apa sebabnya nih Pak? Eh, yang pertama adalah penyebabnya itu karena memang dari anggapan guru menganggap bahwa alat teknologi dalam hal ini LCD itulah yang paling gampang digunakan dan itu sudah bisa diaplikasikan untuk semua. Artinya itu bisa dimanfaatkan untuk menampilkan teks, menampilkan juga dalam bentuk video. Sehingga dengan alasan itu sehingga LCD ini lebih banyak dimanfaatkan, belum menggunakan teknologi-teknologi yang lain. Dan itu pun teknologi yang lain saya kira untuk saat ini mungkin ada tapi belum familiar, jadi sehingga pemanfaatannya itu juga dirasa masih belum berfungsi dengan baik. Artinya Pak, mereka belum mengetahui metode yang lain Pak, mengetahui pembelajaran yang lain. Belum memahami atau mengetahui teknologi lain yang ada saat ini. Oke Pak. Sekarang yang kelima adalah ini yang sebenarnya urgent dalam kelas juga ini Pak. Paling sering kita dapatkan yaitu ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan gadget atau HP untuk belajar mencari materi. Namun pada kenyataannya yang kita lihat HP itu hanya digunakan untuk main game, membuka media sosial dan lain-lain sebagainya. Jadi kira-kira apa faktornya nih Pak sehingga siswa ini lebih cenderung menggunakan handphone dalam kelas ketika belajar? Fenomena yang ada saat ini yang mana itu menjadi salah satu penyebab sehingga HP itu tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran itu adalah karena kecenderungan siswa dan bahkan semuanya bahwa kecenderungan mereka itu hanya pada penggunaan handphone untuk media sosial atau untuk media-media yang terkait dengan hiburan. Lebih gemar ke yang hiburan-hiburan Pak? Ya, mereka lebih cenderung ke media sosial dengan hiburan. Oke Pak. Terakhir mungkin ini Pak. Ini terkait dengan pembelajaran inovatif di dalam kelas, bahwa kita sering lihat guru itu belum mampu atau belum optimal dalam penerapan pembelajaran inovatif, menarik di dalam kelas. Jadi kira-kira apa sih penyebabnya Pak sehingga guru kita ini belum mampu menerapkan pembelajaran inovatif, menarik di dalam kelas? Kalau untuk pembelajaran inovatif ini sebenarnya hal yang sangat penting sehingga tidak menyebabkan nanti terjadi kebosanan di dalam proses pembelajaran, tetapi ya kembali bahwa tidak semuanya guru itu mampu memahami bagaimana pembelajaran inovatif itu dan bagaimana penerapannya sehingga bisa berjalan dengan baik. Jadi artinya bahwa yang menjadi penyebab utamanya adalah pemahaman sebagian guru yang belum terlalu memahami tentang pembelajaran inovatif dan kurangnya minat untuk meningkatkan teknik pembelajaran ke arah yang lebih inovatif. Tidak ada keinginan untuk menggunakan yang lebih inovatif lagi. Iya, artinya untuk menambah wawasan yang terkait dengan pembelajaran inovatif itu ya sedikit masih kurang. Jadi kesadarannya Pak Di, Iya. Mari kesadaran. Tingkat kesadaran untuk meningkatkan pembelajaran inovatif itu, terutama pemahaman kita itu masih kurang. Sudah Pak? Saya kira itu. Oh iya, alhamdulillah
akhirnya selesai proses wawancara saya terhadap Bapak Kepala Sekolah SMK Wahyu 1 Makassar, dan insya Allah apa yang saya dapatkan dari beliau, analisa saya akan saya jadikan sebagai analisis identifikasi masalah di dalam tugas saya mengerjakan LK2 sebagai tugas kuliah PPG dalam jabatan tahun 2023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Munawir, MPD, salah satu dosen di IAIN Parepare yang konsentrasinya dosen pendidikan bahasa Inggris. Di video ini saya akan memberikan tanggapan terkait masalah atau problem yang diidentifikasi oleh Bapak Mustari. Problem yang pertama, mengapa minat baca siswa kurang? Jadi menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa minat baca siswa kurang. Yang pertama itu kurangnya akses ke bahan bacaan yang menarik. Jadi salah satu hal yang membuat siswa tertarik untuk membaca itu karena ada hal yang menarik. Nah, ketika mereka menemukan hal yang menarik, otomatis mereka tertarik untuk membaca. Tapi kalau susah akses menemukan hal tersebut, otomatis minat baca berkurang. Kemudian yang kedua, kurangnya dorongan dari lingkungan untuk membaca. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, semua itu harus memberikan dorongan ke siswa agar siswa ini bisa tertarik untuk membaca. Kemudian penyebabnya juga ialah karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Siswa ini terlalu sering menggunakan teknologi sehingga sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berinteraksi dengan teknologi sehingga lupa untuk membaca, bahkan sama sekali tidak ada kesempatan untuk membaca. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua, mengapa sebagian siswa kurang fasih membaca teks bahasa Inggris? Mereka kurang fasih mungkin disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya praktik bahasa Inggris di luar sekolah. Jadi setelah mereka meninggalkan sekolah, mereka tidak lagi mempraktikkan untuk menggunakan bahasa Inggris atau membaca bahasa Inggris, sehingga kemampuannya otomatis sangat kurang. Kemudian selanjutnya bisa saja juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang masih kurang efektif. Metode yang tidak bervariasi kadang membuat siswa jenuh, bosan sehingga tidak tertarik untuk belajar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa kurang interaksi dengan guru dalam pembelajaran? Jadi siswa kurang berinteraksi dengan guru dalam pembelajaran bisa disebabkan oleh beberapa hal juga. Yang pertama, bisa saja ukuran kelas yang sangat luas. Siswa hanya 10 orang misalnya, dengan ruangan yang sangat luas sehingga mereka merasa tertekan dengan kondisi ruangan yang sangat luas. Kemudian yang kedua, siswa malu untuk bertanya atau tidak nyaman untuk bertanya karena mereka takut dianggap bodoh. Jangan sampai pertanyaannya ini pertanyaan yang ternyata melenceng, misalnya melenceng dari pembahasan sehingga teman-teman akan menertawai. Teman-temannya menganggapnya bodoh sehingga mereka berpikir beberapa kali untuk bertanya. Itu penyebabnya. Sehingga terjadi kurang interaksi. Kemudian yang keempat, mengapa guru
hanya terfokus pada satu jenis teknologi ketika mengajar, yaitu LCD. Mengapa tidak menggunakan teknologi yang lain misalnya? Nah, alasannya bisa saja karena sumber daya yang terbatas. Sumber daya misalnya anggaran untuk sekolah terbatas, sehingga ketersediaan sumber daya juga terbatas. Sehingga meskipun guru ingin menggunakan berbagai sumber daya, berbagai teknologi, tapi yang tersedia hanya LCD misalnya, maka itu yang digunakan. Kemudian penyebab yang kedua, bisa saja karena guru ini hanya terampil menggunakan atau hanya nyaman menggunakan LCD. Ada teknologi yang disiapkan, ada banyak yang disiapkan, tapi si guru hanya betul-betul fokus menggunakan LCD karena hanya nyaman menggunakan teknologi itu, ataukah hanya terampil menggunakan teknologi itu dan tidak terampil menggunakan teknologi yang lain. Itu alasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa kurang maksimal dalam memanfaatkan HP atau smartphone saat belajar? Siswa kurang maksimal atau kurang efektif dalam memanfaatkan HP atau smartphone saat belajar. Alasan yang pertama, karena di saat kita belajar menggunakan smartphone, begitu banyak gangguan yang mungkin muncul. Misalnya gangguan yang paling sering itu, di saat kita sedang belajar tiba-tiba ada notifikasi dari media sosial, dari WhatsApp misalnya, dari Facebook. Itu sangat mengalihkan perhatian. Itu gangguan yang pertama. Sehingga mereka menggunakan smartphone tidak efektif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, penggunaan smartphone yang berlebihan untuk hiburan. Jadi mereka gunakan smartphone-nya secara berlebihan ke hal-hal yang non-akademis atau bukan berhubungan dengan pembelajaran, sehingga tidak efektif menggunakan smartphone dalam pembelajaran. Mereka lebih cenderung menonton YouTube lah, menonton TikTok dan sebagainya, sehingga mereka lupa menggunakan smartphone untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mungkin saja juga mereka belum mengetahui penggunaan smartphone untuk pembelajaran. Misalnya mereka belum mengetahui berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran. Mereka belum mengetahui misalnya Edmodo, misalnya aplikasi Edmodo. Mereka belum mengetahui puzzle-puzzle. Mereka belum mengetahui, intinya pengetahuan mereka tentang bagaimana menggunakan smartphone untuk belajar sangat terbatas, sehingga menyebabkan mereka kurang efektif menggunakan smartphone itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, guru belum optimal dalam penerapan pembelajaran inovatif. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa guru belum optimal dalam pembelajaran inovatif? Alasan yang pertama, ini bisa disebabkan karena kurangnya pelatihan. Pelatihan-pelatihan entah yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh stakeholder yang lain. Tapi dengan kurangnya pelatihan, otomatis kompetensi guru, kemampuan guru ini juga tidak akan meningkat, sehingga tidak akan optimal dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian bisa saja juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, entah sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang terbatas. Ini juga sangat mendukung optimalnya satu proses pembelajaran. Ketika sumber daya dimaksimalkan dan memang maksimal penggunaannya, itu bisa mendukung keoptimalan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mungkin saja juga disebabkan oleh kebijakan atau kurikulum sekolah. Karena guru mengajar itu berdasarkan kurikulum. Ketika kurikulum mendukung, maka guru bisa memanfaatkan dukungan itu untuk memberikan pembelajaran yang optimal.
Tapi ketika kurikulum tidak mendukung, otomatis guru pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sekira demikian tanggapan dari saya. Mohon maaf atas suara yang trouble ini. Mungkin pengaruh cuaca yang sangat panas sehingga suara terganggu. Tapi dengan keterbatasan suara ini, gangguan suara, saya tetap memberikan tanggapan buat Pak Mustari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ivana Syam SPD. Saya adalah rekan sejawat dari Pak Mustari SPDM Home di SMK Wahyu 1 Makassar. Nah, di sini saya akan menanggapi dari identifikasi masalah atau identifikasi problem dari Pak Mustari ini. Yang pertama yaitu minat baca siswa kurang. Nah, minat baca siswa ini kurang dikarenakan kurangnya motivasi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut sebaiknya guru harus memaksimalkan model pembelajarannya agar siswa di kelas itu termotivasi untuk membaca. Seperti itu. Jadi model pembelajaran yang harus dimaksimalkan. Yang kedua, mengapa sebagian siswa kurang fasih membaca teks bahasa Inggris? Nah, ini dikarenakan guru ya pada saat proses pembelajaran menggunakan metode yang belum optimal. Jadi sebaiknya guru mengoptimalkan metodenya agar membiasakan siswa untuk sering-sering membaca teks bahasa Inggris. Masalah yang ketiga, mengapa siswa kurang interaksi dengan guru dalam pelajaran? Ini juga dikarenakan metode. Metode apa? Yaitu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran membuat segan siswa untuk berinteraksi dalam hal ini ataukah bertanya guru kepada bertanya dari siswa ke guru. Jadi metode yang digunakan atau diterapkan di kelas ini membuat segan siswa sehingga siswa tersebut atau siswa di kelas itu enggan berkomunikasi atau berinteraksi dengan gurunya. Masalah yang keempat yaitu mengapa guru hanya terfokus satu jenis teknologi ketika mengajar, yaitu hanya menggunakan LCD. Nah, ini dikarenakan guru kurang menguasai media pembelajaran yang ada. Jadi sebaiknya guru itu menguasai media pembelajaran. Yang kelima, mengapa siswa kurang maksimal dalam memanfaatkan HP saat belajar? Nah, ini dikarenakan guru kurang optimal dalam metode pembelajarannya. Sebaiknya dalam metode pembelajaran menggunakan HP itu ada yang dikatakan pengawasan kepada siswa pada saat menggunakan HP. Yang keenam yaitu guru belum optimal dalam penerapan pembelajaran inovatif. Mengapa hal itu terjadi? Nah, kalau guru belum optimal dalam penerapan pembelajaran inovatif itu dikarenakan guru belum memahami betul yang namanya model-model pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut penerapan pembelajaran inovatifnya itu belum optimal. Jadi model pembelajarannya kurang. Baik, itu saja yang saya tanggapi dari Pak Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.